kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Kantor Pajak Media Semarang. Kebetulan di hari ini kami akan mewawancarai beliau terkait layanan yang sudah diberikan oleh KP3 BUMN Semarang. Kami selaku KP3 BUMN Semarang memahami bahwa supporting atau komunitas kami akan kami tunjukkan untuk mendukung fungsi dari kantor Bapak. Nah, kira-kira selama kami melayani Bapak, apa aja yang sudah dilakukan KP3 BUMN Semarang dalam lingkup GKN Semarang 1 dan GKN Semarang 2? Mau Pak, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dengan supporting dari KP3 BUMN Semarang itu, kalau kami rasakan luar biasa. Pertama, memang teman-teman di KP3 ini memahami bahwa wajib pajak yang kami kelola itu wajib pajak yang premium, sehingga mereka membutuhkan servis yang tentunya juga premium. Terkait dengan keberadaan kami di GKN 1, tentunya tidak lepas dari supporting full dari KP3 BUMN Semarang. Misalnya perbaikan TPT, itu kelihatan banget bagaimana supporting dari KP3, kemudian sarana pendukung ya. Sarana pendukung itu mulai dari kebersihan lingkungan, kemudian sarana-sarana yang lain, itu saya merasakan luar biasa. Dan ini juga beberapa kali kami survei kepada pengusaha ataupun wajib pajak kami, secara umum mereka cukup puas dan ini pasti lepas daripada dukungan dari KP3. Termasuk pada saat kami mengikuti juga seleksi untuk BPK bahkan sampai KPM BBM, itu juga sama gitu, karena sarana pasti akan tidak lepas daripada KP3 karena keberadaan kami di Sidoarjo lama. Mungkin ini merupakan banggaan buat kami, walaupun kami ada di lingkungan keuangan, ternyata kami bisa meraih itu. Mungkin itu ya, yang lain-lainnya saya pikir terasa karena memang ke internal kami juga sama. Internal kami itu luar biasa. Kenyamanan lingkungan itu terasa. Bagi pegawai itu juga mereka yang kecil aja lah, misalnya untuk kebersihan kamar mandi, lift, kemudian tempat parkir, sarana olahraga. Saya merasakan luar biasa kalau berikan sampaikan bagaimana KP3 ini memberikan supporting pada kami. Dan saya yakin ini juga dirasakan oleh satu lain yang ada di lingkungan GKN 1 maupun 2. Mungkin itu ya gambaran besarnya. Terima kasih apresiasinya. Ternyata tadi disampaikan Bapak sudah ada survei dari stakeholder eksternal gitu ya. Kalau biasanya kami kan hanya mengadakan tuh survei yang di internal gitu kan terhadap pengguna kantor yang di dalam pengelolaan IKN gitu. Ternyata dari eksternal pun juga ada feedback yang positif. Untuk berikutnya Pak, kira-kira apa perubahan dari apa yang telah dilakukan oleh KP3 BUMN Semarang? Perubahan-perubahan dalam di format jadi BPK ini Pak selama ini. Ya udah di format Kalau untuk integritas mungkin yang paling gampang dilihat mungkin parkir itu kan, ataupun pungutan liar. Saya yakin sebelumnya memang itu sudah menjadi habit kita, tapi keseriusan daripada KP3 kelihatan bahwa ada edaran yang sebenarnya ini menyamakan persepsi antara KP3 dengan satu-satu di lingkungan GKN, bahwa memang tidak ada lah pungutan untuk terkait dengan servis. Itu seriusan. Kemudian hal-hal servis ini yang kalau dari sekarang kelihatan mengenai misalnya COVID.
ini kan lagi pandemi COVID ini. Saya melihat luar biasa di lingkungan DKM 1 2 itu secara sigap itu sudah diadakan deteksi dini, mulai daripada keluar masuk mobil itu kita pasti standar pengukuran suhu, kemudian tempat cuci tangan itu tersedia dan gampang dilihat sehingga itu tampak nyata. Kemudian yang lain-lain misalnya adanya sarana penunjang, saya melihat penyediaan sarana khususnya kaum difabel ini sudah ada, dan ini memang keseriusan daripada KPTK untuk memberikan layanan yang maksimal dan tidak mudah karena itu gedung heritage, jadi tidak serta-merta kita sediakan. Jadi di situ memang harus ada koordinasi dengan, kalau dalam hal ini mungkin dinas yang mengurusi kantor-kantor heritage, kemudian diadakan itu, kemudian hal-hal lain termasuk mungkin yang standar laktasi, kemudian TPT yang sekarang sudah standar COVID. Ini saya pikir itu bentuk nyata dukungan daripada KPTK yang terhadap khusus kantor-kantor yang berada di lingkungan DKM 1. Mungkin itu yang kelihatan ya, perubahannya luar biasa. Mungkin cukup informasi hari ini ya. Berikutnya kami menyampaikan terima kasih atas umpan balik dari Bapak Kepala Kantor KPP Madya Semarang. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pak, saya Aida dari KPTK BMR Semarang. Boleh izin meminta waktunya sebentar untuk saya interview sedikit saja terkait layanan dari kami. Berkenan ya Pak ya? Baik, monggo sebelumnya Bapak perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Aristiono Heri Putranto. Saya menjabat sebagai Kepala Subbag Umum dan Kepatuhan Internal di KPP Semarang Gayam Sari. Kurang lebih sudah 4 tahun keempat ya, periode keempat. Jadi selama ini saya berinteraksi dengan KPTK. Dengan KPTK. Ya. Baik, karena sudah berinteraksi nih Pak. Nah, layanan apa nih Pak dari kami yang sudah diterima? Banyak ya. Saya sudah mengalami karena memang kebetulan saya di Subbag Umum itu layanannya adalah melayani air mata pegawai sampai air kencing. Oh begitu ya Pak. Jadi baik, memang terkait dengan KPTK dan memang karena pengelola gedung adalah KPTK. Jadi memang kita semua hampir semua lini terlayani oleh KPTK, mulai dari terkait dengan kamar mandi yang rusak atau memang butuh di servis, sampai ke terkait dengan layanan kita penggunaan fasilitas seperti aula dan sebagainya. Aula ya. Sering minjem aula ya Pak ya? Sering karena memang kebetulan memang kita tidak punya aula yang representatif dan memang kadang-kadang kita harus butuhkan suatu ruang yang luas, jadi memang kita sering. Baik, nah gimana tuh Pak terkait layanan yang sudah pernah Bapak terima itu? Saya pikir perfect ya, excellent menurut saya. Wah, terima kasih. KPTK itu responnya saya merasakan karena 4 tahun, jadi saya bisa merasakan perubahan dari mulai awal ketika pertama saya di sini hingga ke tahun keempat ini. Responnya semakin responsif tadi. Ibarat ada eskalasinya kenaikannya. Intinya memang menurut saya sudah menuju pada sebuah. Berarti fast respon ya Pak ya? Yeah. Biasanya kayak apa nih Pak kalau meminta layanan itu? Ada beberapa cara. Kalau memang kita ketemu langsung, karena memang saya akrab dengan beberapa teman dari KPTK, kita sampaikan langsung. Atau kalau memang waktu yang membatasi, saya biasanya perintahkan staf saya untuk melakukan WhatsApp dan sebagainya. WhatsApp ya Pak ya? Dan itu ya kanalnya banyak lah. Iya. Ada kendala nggak nih Pak selama ini Pak terkait layanan itu? Bagaimana menghubungi atau misalkan aula nih mau disetting seperti apa? Enggak, relatif tidak. Karena saya sering mengalami atau bahkan bukan mengalami. Saya ketika sebagai satu contoh, aula itu kan saya tahu begitu sibuknya. Tetapi ketika kita hanya minta secara lisan, mereka responsif dan ibaratnya tidak melupakan, langsung dicatat. Dan mungkin dalam beberapa periode terakhir ini bahkan saya ketemu Mas Tri, Pak Toto itu langsung membuka, nggak tahu mungkin sistemnya ya, aplikasinya ya, saya langsung buka dan langsung bisa tentukan, oh tanggal sekian kosong, oh tanggal sekian gitu. Jadi cepat, responnya cepat dan bagus.
Berarti untuk pelayanan yang tadi itu peminjaman aula, kemudian ke rumah tanggaan selama Iya. ini tidak ada kendala ya Pak? Enggak ada. Baik, oke. Masukannya apa nih Pak untuk kami Pak agar kami bisa melayani lebih baik lagi? Agak susah ya, karena apa? Karena semakin baik. Oh, baik. Intinya memang tidak ada kata lain, yang paling susah dari segala sesuatu itu kan mempertahankan. Mempertahankan. Prestasi yang sudah ada ini kayaknya gimana cara mempertahankan agar tidak turun. Karena memang respon yang sudah bagus, terus ya. aplikasinya sudah mendukung. Terus yang saya penting lihat itu SDM-nya ya. SDM-nya semakin hari semakin di sini semakin berisi orang-orang yang menurut saya memang qualified ya. Jadi memang pelayan, bahkan teman-teman yang menurut saya yang terkait putih bukan pegawai yang non PNS pun juga saya lihat responnya juga bagus. Ya. Intinya gimana cara mempertahankan? Mempertahankan, baik Pak. Oke, kemudian nih Pak, layanan kami ini kan free ya Pak ya, tidak dipungut biaya. Pernah nggak sih Pak kami meminta imbalan atau biaya tersebut? Alhamdulillah 4 tahun di sini saya tidak pernah. Tidak pernah ya Pak? Tidak pernah. Kapun ada sedikit pun kami menggunakan layanan ini benar free dan sama sekali tidak pernah ada istilah cuma 1.000, cuma 2.000, jadi benar-benar free. Free ya Pak ya, baik. Nah terakhir nih Pak, dari skala 1 sampai 10 Bapak ingin memberikan angka berapa untuk layanan yang telah kami berikan? Karena angka paling sempurna 10 ya, iya. Dan 10 itu milik Tuhan. Milik Allah, iya Pak. Jadi saya hanya cukup memberikan angka 9 saja. 9, ya. Baik ya. Baik, terima kasih Pak atas penilaiannya dan terima kasih atas waktunya. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mohon izin, saya Aida dari KPTK BMN Semarang. Mohon izin meminta waktunya sebentar Pak. Kami ingin interview mengenai layanan kami. Iya. Bersedia ya Pak ya? Iya. Mohon izin dengan Bapak siapa dan dari perusahaan apa ya Pak? Saya Teguh dari CV Joglo Pratama. Bapak Teguh dari CV Joglo Pratama. Sekarang ini kali keberapa Bapak datang ke ruang layanan ini Pak? Ketiga mungkin ya. Ketiga ya Pak ya? Kali, ya. Oh iya, baik. Saat pertama kali Bapak datang ke ruang layanan ini, dari parkiran sampai dengan menuju ke ruangan ini sulit atau tidak Pak? Gampang kok Pak. Gampang ya? Iya, tanya satpam dan resepsionis terus diarahkan ke tempat ini. Gampang sekali. Oh baik. Mudah, ya. Jadi petugas resepsionis dan satpam mengarahkan dengan baik ya Pak ya? Baik. Kemudian layanan apa Pak yang selama ini Bapak terima? Layanan terkait pengadaan. Pengadaan. Untuk aplikasi simpel. Aplikasi simpel ya Pak ya? Baik. Nah, petugas yang melayani mengenai aplikasi simpel tadi itu Pak, apakah sudah cukup membantu? Kemudian petugasnya ramah atau seperti apa? Bisa Bapak ceritakan? Sangat membantu Mbak, sangat puas saya dengan pelayanan petugas di sini. Baik. Ya. Karena untuk membantu kami dalam memahami aplikasi simpel ini. Oh baik. Sangat puas. Sangat puas dan sudah cukup membantu berarti cukup ya Pak membantu, ya? Baik. Nah, pernah tidak sih Pak petugas di sini meminta imbalan ke Bapak atau Bapak inisiatif untuk memberikan imbalan? Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah sama sekali ya? Ya. Baik. Kemudian Pak, ada nggak sih kendala selama Bapak menerima layanan di sini, misalkan seperti ruangannya kotor atau seperti apa gitu? Ada pernah kendala Pak yang Bapak rasakan? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Jadi pernah. kalau misalkan saya tanya puas atau tidak, jawaban Bapak? Puas. Puas ya Pak? Puas, Baik. iya. Baik. Kemudian nih Pak, apabila saya memberi skor 1 sampai 10, Bapak ingin menilai layanan kami di skor berapa Pak? Skor 9 kali. 9 ya Pak ya? Wah, terima Iya, kasih 9. banyak Pak. Baik. Terakhir nih Pak, Ya. apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada kami demi perbaikan layanan kami ke depannya? Ya, untuk LPSE dan KPTK BMN, saya ucapkan terima kasih. Ya. Petugasnya sangat ramah dan sikap dalam membantu kami untuk memahami aplikasi ini, keadaan ini. Terus dipertahankan dan ditingkatkan aja. Baik, terus dipertahankan dan ditingkatkan. Baik. Baik, terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Bisa dilanjutkan ya Pak ya? Iya. Terima kasih.